Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Di sini hari ini ada yang tidak berangkat. Berangkat semua? Ya, alhamdulillah ya. Semoga selanjutnya bisa terus berangkat semua ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan membacakan terlebih dahulu ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu kalian dapat mengidentifikasikan pengertian dari sistem pernafasan dan juga dapat menjelaskan fungsi dari organ-organ pada pernafasan manusia. Nah, indikatornya yaitu dapat menjelaskan pengertian dari sistem pernafasan manusia dan juga menyebutkan fungsi dari organ-organ pada pernafasan manusia. Penilaian yang Ibu ambil yaitu ada dua, penilaian kelompok dan juga penilaian individu ya. Nanti kalian dibagi menjadi dua kelompok dan setiap dari kelompok tersebut nanti untuk mengasihkan hasil diskusi kelompok kalian ya. Oke. Karena kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem pernafasan pada tumbuhan, hari ini kita akan mempelajari sistem pernafasan pada manusia. Sebelum itu, Ibu mau tanya nih, kalian ada yang tahu nggak mengapa manusia bernafas melalui hidung? Belum? Nah, manusia bernafas melalui hidung yaitu karena untuk membantu menyaring kotoran, mencegah infeksi dan memastikan udara yang masuk ke dalam paru-paru itu dalam kondisi yang optimal. Nah, dalam sistem pernafasan ini itu dibantu dengan organ-organ yang ada dalam sistem pernafasan. Nah, organ-organnya apa saja anak-anak? Laring, hidung, trachea, paru-paru kiri, alveolus, faring, bronkus, paru-paru kanan, diafragma. Yang pertama yaitu ada faring. Nah, faring ini bentuknya seperti itu ya anak-anak. Berfungsi sebagai sistem kekebalan tubuh untuk melawan kuman yang masuk bersama dengan udara dan makanan. Nah, yang kedua yaitu ada laring. Laring bentuknya seperti itu ya. Laring ini berfungsi sebagai penghasil suara dan juga mencegah makanan yang masuk ke saluran nafas. Dan selanjutnya itu ada trachea. Trachea ini biasa disebut juga batang tenggorokan. Berfungsi sebagai penyalur udara ke dalam paru-paru serta menyaring udara yang dan kotoran yang masuk dalam sistem pernafasan ya. Selanjutnya itu ada bronkus. Nah, bronkus itu bentuknya seperti huruf I terbalik ya. Bronkus ini berfungsi sebagai pembawa udara dari trachea ke dalam paru-paru. Nah, yang terakhir ada paru-paru. Nah, paru-paru ini dalam sistem pernafasan manusia ada dua, paru-paru kiri dan juga paru-paru kanan. Paru-paru ini berfungsi sebagai pengubah oksigen yang kita hirup menjadi karbon dioksida. Itu ya tadi tentang sistem pernafasan dalam manusia. Ada yang ditanyakan? Sudah tahu semua? Sudah. Karena kalian sudah paham, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya. Nanti kalian akan terus berkelompok berdiskusi untuk merangkum yang ada dalam video tersebut ya. Malah ini kelompok satu. Nah, di sini itu ada video ya. Silakan kalian bisa disimak baik-baik ya. Gimana kalau kita sesak napas karena banyak asap? Atau pernah nggak sih hidung kamu mampet karena pilek? Oh iya tuh, sesak nafas dan pilek adalah contoh dari jenis penyakit yang dapat menyerang sistem pernafasan kita, yang disebut juga penyakit pernafasan. Kalau penyakit pernafasan itu kan ada influenza,
TBC, apalagi ya? Ada juga bronkitis dan pneumonia, Lula. Kalau nggak salah ya, influenza kan penyakit yang cepat menular. Ciri-cirinya sakit kepala, rasa ngilu pada sendi, demam, sering bersin, batuk, pilek, dan kadang disertai muntah. Ya, jika kita terserang influenza, minum obat, banyak istirahat, dan periksa ke dokter. Kata ibuku, dapat dicegah juga dengan minum air hangat, beristirahat, dan minum vitamin C. Lalu, hati yang gembira juga bisa jadi obat yang mujarab loh. Wah, mantap! Tapi beda loh dengan flu burung. Flu burung disebabkan oleh virus yang hidup di saluran pencernaan unggas seperti ayam. Jika masuk ke tubuh manusia, bisa menyebabkan penyakit yang parah. Iya, virus ini menular ke kita kalau bersentuhan langsung dengan unggas yang terinfeksi, atau kita menghirup udara yang berasal dari kotoran unggas yang mengering dan terbawa angin. Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus yang bermula di dada atau mengikuti flu yang menyebar di dada. Awalnya timbul rasa sakit di dada disertai batuk dan kadang suhu tubuh tinggi. Pasti kalau perokok lebih mudah terkena bronkitis. Iya, Lula. Nah, kalau pneumonia adalah radang paru-paru akut yang menyerang tiba-tiba dan cepat menjadi parah. Penyakit ini terjadi setelah penderita terkena campak, influenza, dan bronkitis. Lalu, bagaimana dengan TBC? Kamu tahu nggak, Lula? TBC atau tuberkulosis itu penyakit menular kan? Jadi penderitanya harus dikarantina. Kita nggak boleh dekat-dekat, apalagi anak kecil. Bernafas adalah kebutuhan utama setiap makhluk hidup. Jadi, kita harus menjaga kesehatan alat pernafasan kita. Ya, seperti mengurangi pencemaran udara di lingkungan sekitar, tidak merokok dan tidak sering berada di lingkungan perokok. Jangan lupa pakai sapu tangan atau tisu untuk menutupi hidung dan mulut saat bersin atau batuk. Lalu, tingkatkan daya tahan tubuh kita dengan makan makanan bergizi, istirahat, dan berolahraga teratur. Nah, itu tadi ya videonya. Silakan kelompok bisa berdiskusi ya untuk merangkum yang sudah divideokan. Sudah selesai semua? Sudah. Silakan ke kelompok, perwakilan kelompok bisa maju ke depan ya. Berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, organ-organ pernapasan manusia itu ada hidung, faring, trakea, bronkus, alveolus, dan diafragma. Contoh penyakitnya, flu, bronkitis, asma. Cara pencegahan, menjaga kebersihan, olahraga secara teratur, makan makanan bergizi. Kami membacakan hasil diskusi kami. Bronkus, alveolus, dan penyakit bronkitis, asma. Cara mencegah, menjaga kebersihan, menghindari asap rokok dan polusi. Makan Sudah tahu semua ya. Kita tepuk salut terlebih dahulu ya untuk kelompok 1 dan juga 2. Tepuk salut. Jempol, salut. Nah, di sini ada quiz ya. Nanti kalian cepet-cepetan jawab. Nanti ada dapat poin tambahan. Kita mulai ya. Yang pertama, pada bagian sistem pernafasan manakah pertukaran gas terjadi? Apa jawabannya yang tahu? Haus. Ya, pintar. Haus. Benar ya? Oke, yang nomor 2. Gas manakah yang dikeluarkan selama proses respirasi? Karbon dioksida. Ya, karbon dioksida. Ya, benar ya. Kayak
Berikut yang merupakan fungsi trachea. Menyaring udara yang tadi. Ya, pintar benar ya. Yang terakhir, pertukaran gas terjadi di dalam. Ya, betul. Oke, nah semua ya, sudah paham semua ya tentang sistem pernafasan. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Pengertian sistem pernafasan itu sekali lagi organ-organ yang ada di sistem pernafasan. Organ-organnya ada apa saja tadi? Alveolus. Terus apa lagi? Organ-organ. Lagi. Terus apa lagi? Yang ada di bacaan. Trachea gitu ya. Ya hidung pintar. Mungkin itu saja ya pembelajaran untuk kita hari ini. Silakan ketua kelas bisa berdiri untuk berdoa. Berdoa.